Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan memaparkan rancangan alat peraga alga purin dengan anggota Pawesti Mitayani, Renaldi Faik, Ihdiana Ihdiarini, dan Maya Ika. Pada pembuatan alat peraga alga purin, dan kami mengambil masalah dari Jurnal Pelita Pendidikan, yaitu tentang kesulitan belajar siswa pada materi sistem ekskresi manusia. Dari artikel tersebut menyebutkan bahwa siswa kelas 11 IPA SMA itu kesulitan dalam mempelajari materi sistem ekskresi manusia yang berkaitan dengan struktur dan fungsi organ ginjal pada sistem sekresi manusia dengan presentasi 62,77% dan proses pembentukan urin dengan presentasi 62,77%. Kemudian, solusi dari permasalahan yang dari jurnal tadi yaitu membuat alat peraga yang mengilustrasikan proses pembentukan urin, seperti model ginjal sederhana, yang harapannya dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Model tersebut menggambarkan bagaimana ginjal menyaring darah untuk menghasilkan urin. Alat peraga ini dibuat dengan menggunakan botol plastik yang terhubung dengan pipa kecil elastis yang mewakili saluran urin. Dengan demikian, siswa dapat lebih memahami secara visual bagaimana proses pembentukan urin berlangsung dalam tubuh manusia. Kemudian pada alat peraga yang kedua, alat peraga styrofoam seperti alas dari media. Yang kedua ada botol aqua plastik bekas sebagai perempaan kapsula kuman, seluruh tubuh kalis, pelvis renalis, dan vesika urania. Dan yang ketiga ada selang plastik yang digunakan, ada 3 jenis, yaitu selang ukuran diameter besar atau 4 mm, diameter sedang ukuran 3 mm, dan diameter kecil ukuran 2 mm. Masing-masing selang secara berurutan sebagai tempat konvolutus distal, filtrasi glomerulus, dan tubulus contractus proximal. Pembuatan alat peraga ini yang pertama kita perkembangan seperti yang sudah disebutkan, yaitu ada papan styrofoam, botol aqua plastik bekas, selang kuning, cat air, pewarna, kertas karton, cat air, alat tulis, pemilih, otomatik, penggaris. Selanjutnya, dilanjutkan dengan menggambar bentuk dasar sistem nefron dari ginjal pada kertas karton. Yang ketiga, mewarnai sistem nefron sesuai dengan warna yang tepat. Dan yang selanjutnya, menempelkan selang bening sebagai perumpamaan tubulus contractus proximal, tubulus contractus distal, dan tubulus contractus. Dan yang kelima, gunakan botol aqua bekas untuk presentasikan kapsula kuman seluruh tubuh, calyx, pelvis renalis, ureter, dan fascia urania. Yang keenam, yaitu gunakan peran air sebagai perumpamaan uretra, dan yang ketujuh, gunakan air yang diberikan pewarna sebagai perumpamaan darah dan urin. Lalu ada cara kerja alga purin. Yang pertama yaitu filtrasi, yakni penyaringan molekul-molekul besar seperti protein dan sel darah yang akan tersaring oleh glomerulus, sehingga akan dihasilkan filtrat berupa urin primer. Struktur nefron yang terlibat dalam proses ini adalah glomerulus yang dilingkupi oleh kapsula bumen. Ya, glomerulus dianalogikan dengan sebuah corong bening dari bahan kasa yang telah ditutup oleh kain kasa yang berfungsi untuk menyaring dalam proses filtrasi, sedangkan kapsula bumen dianalogikan dengan sebuah toples bening bahan plastik yang tersusun melingkupi corong bening yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua dari absorpsi, yakni zat-zat yang diperlukan akan diserap kembali oleh tubuh yang prosesnya terjadi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle. Struktur ini dianalogikan dengan menggunakan selang transparan yang bersifat elastis dengan ukuran yang berbeda, di mana diameter tubulus contractus proximal lebih besar dibandingkan dengan diameter pada lengkung Henle. Terdapat jalinan antar selang lengkung dengan selang yang menganalogikan pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh. Nah, selang transparan elastis berdiameter paling kecil jika dibandingkan dengan selang lain yang digunakan dalam alat peraga. Yang ketiga ada augmentasi, yaitu urin sesungguhnya sudah terbentuk. Prosesnya terjadi di tubulus contractus distal yang dianalogikan dengan menggunakan selang transparan yang bersifat elastik, berukuran sama seperti pada tubulus contractus distal. Lalu yang keempat yaitu urin sesungguhnya yang sudah terbentuk masuk ke tubulus pengumpul dari berbagai tubulus distal nefron lain dan akan bermuara
atau diteruskan ke pelvis renalis, ureter, dan terakhir akan ditampung sementara pada gandrotumi. Tubulus pengumpul dianalogikan dengan selang transparan yang berdiameter lebih besar dibanding selang-selang sebelumnya yang telah digunakan, lalu disambungkan ke pelvis renalis yang dianalogikan dengan menggunakan botol air mineral yang disusun sedemikian rupa membentuk sebuah rongga yang disambungkan lagi ke ureter atau selang dengan ukuran yang sama seperti pada tubulus pengumpul yang akan bermuara pada gandrotumi berupa potongan botol mineral. Sekian pemaparan alat peraga dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.